Halo semuanya, pada kesempatan ini saya Arimbi Putri Widya dari kelas 10-6 absen 4 akan menceritakan tentang tokoh penting dalam sejarah seni rupa Indonesia, yaitu Raden Saleh Syarif Bustaman. Saleh adalah tokoh penting dalam sejarah seni rupa Indonesia yang lahir dari keluarga ningrat di Terbaya, Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1807 ataupun 1811. Raden Saleh dikenal sebagai pelopor seni lukis modern Indonesia dan salah satu seniman Asia pertama yang meraih pengakuan internasional pada abad ke-19. Ketika Raden Saleh berusia sekitar 12-15 tahun, bakat Raden Saleh dalam bidang seni lukis menarik perhatian A.A.J. Payen. A.A.J. Payen adalah seorang pelukis Belgia yang didatangkan dari Belanda untuk membuat lukisan pemandangan Pulau Jawa sebagai hiasan kantor Departemen van Koloniën di Belanda. Payen menjadi mentor pertama Raden Saleh dan mulai memperkenalkannya pada teknik melukis dengan cat minyak. Raden Saleh juga diajak dalam perjalanan dinas keliling Jawa untuk mencari pemandangan atau model yang akan dilukis. Payen melihat bakat Raden Saleh yang luar biasa dan mengusulkan agar anak didiknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik di Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda G.A.G.P.H. van der Capellen mendukung usulan itu pada tahun 1819 sampai 1826 setelah melihat langsung karya-karya Raden Saleh. Pada tahun 1829, Raden Saleh berangkat ke Belanda untuk memperdalam ilmu seni lukis di usianya yang masih muda. Selain belajar seni lukis, Raden Saleh juga mengemban misi lain yang tertulis dalam sebuah surat dari pejabat tinggi Belanda untuk Departemen van Koloniën. Raden Saleh ditugaskan untuk mengajari Inspektur Keuangan Belanda Delingge tentang adat istiadat dan kebiasaan orang Jawa, bahasa Jawa, dan bahasa Melayu. 2 tahun pertama di Belanda digunakan Raden Saleh untuk belajar bahasa Belanda. Dalam seni lukis potret, ia dibimbing oleh Cornelis Kruisman, sedangkan seni lukis tema pemandangan dari Andreas Schelfhout. Perjalanan singkat berubah menjadi pengembaraan lebih dari 20 tahun di Eropa. Pada tahun 1839, Raden Saleh pindah ke Dresden dan Berlin di Jerman, di mana ia mengasah kemampuannya dalam melukis. Raden Saleh melanjutkan perjalanannya ke Prancis dan tinggal di Paris. Ia berkenalan dengan karya-karya pelukis Prancis seperti Eugène Delacroix dan Théodore Géricault. Bayangkan, pada masa kolonial dan diskriminasi yang kuat, seorang pribumi dari Jawa berhasil menembus lingkaran elit seni Eropa. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Selain mengembangkan keahlian melukisnya, Raden Saleh juga membangun jaringan dengan kalangan aristokrat dan seniman. Berkat bakat seni dan kemampuan sosialnya, Raden Saleh mendapatkan gelar pelukis raja dari Raja Belanda Willem III. Prestasi ini menjadikan Raden Saleh sebagai seniman Asia pertama yang mendapatkan pengakuan setinggi itu di Eropa. Selama periode Eropa, Raden Saleh menghasilkan banyak karya dengan tema pemandangan alam, binatang, dan potret yang menunjukkan pengaruh aliran romantisisme Eropa. Karya-karyanya ditandai dengan penggunaan warna yang dramatis dan subjek yang emosional. Karya terkenalnya selama periode ini yaitu Perburuan Singa yang dibuat pada tahun 1840, Singa Menyerang Kuda yang dibuat pada tahun 1842, Potret Diri yang dibuat pada tahun 1841, dan Kapal Dilanda Badai yang dibuat pada tahun 1840. Setelah menghabiskan lebih dari 2 dekade di Eropa, Raden Saleh kembali ke tanah kelahirannya pada tahun 1851. Raden Saleh kembali tidak hanya membawa teknik melukis Eropa, tetapi juga status sosial yang tinggi kan sebagai seniman terkenal internasional. Raden Saleh membangun istana bergaya Eropa di Cikini, Jakarta yang kini menjadi bagian dari Galeri Nasional Indonesia. Rumah ini menjadi pusat kegiatan seni dan budaya. Rumah yang dibangun Raden Saleh di Cikini menjadi simbol perpaduan dua budaya dan menjadi pusat seni yang penting pada masanya. Selama periode ini, Raden Saleh menggabungkan subjek-subjek lokal dengan teknik Eropa, menciptakan karya-karya yang mencerminkan identitas gandanya sebagai bangsawan Jawa dan seniman terpengaruh Barat. Beberapa karya yang diciptakan pada periode ini yaitu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang dibuat pada tahun 1857, Berburu Banteng di Jawa yang dibuat pada 1851, dan Letusan Gunung Merapi yang dibuat pada 1865. Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro adalah salah satu karya masterpiece Raden Saleh yang tidak hanya bernilai seni tinggi tetapi juga memiliki dimensi politik dan sejarah yang kuat. Pada periode terakhir hidupnya, Raden Saleh tetap produktif. Ia terus melukis dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya.
Pada tahun 1875, Raden Saleh pindah ke Bogor, Jawa Barat, di mana ia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya. Raden Saleh meninggal dunia pada tanggal 23 April 1880 di Bogor, Jawa Barat. Raden Saleh meninggalkan warisan berupa puluhan karya seni yang terdapat di berbagai museum dan koleksi pribadi di Indonesia dan Eropa. Meskipun telah meninggal lebih dari 140 tahun yang lalu, pengaruh dan inspirasi dari karya-karya Raden Saleh terus hidup hingga saat ini. Raden Saleh adalah sosok yang melampaui zamannya. Sebagai pelopor seni lukis modern Indonesia, Raden Saleh berhasil menembus batas-batas budaya dan geografis pada masa kolonial. Keberhasilannya di Eropa membuka jalan bagi seniman-seniman Indonesia selanjutnya untuk dikenal di panggung internasional. Selain pada karya-karyanya yang bernilai tinggi, warisan Raden Saleh juga terletak pada kemampuannya memadukan dua dunia yang berbeda, yaitu Timur dan Barat. Raden Saleh juga berhasil mempertahankan identitasnya sebagai bangsawan Jawa sambil memanfaatkan pengetahuan dan konteks Eropanya. Karyanya yang menggabungkan teknik dengan nilai estetika lokal mencerminkan identitas yang unik dan kemudian menjadi ciri khas seni Indonesia modern. Sampai saat ini, Raden Saleh tetap dikenang sebagai salah satu seniman terbesar Indonesia. Karya-karyanya dipajang museum-museum bergengsi di seluruh dunia dan menjadi objek penelitian serta apresiasi. Melalui karyanya, Raden Saleh meninggalkan catatan visual Indonesia pada abad ke-19 sekaligus menjadi simbol dari dialog antar budaya yang terus berlanjut sampai sekarang. Dengan demikian, biografi Raden Saleh mengajarkan kita tentang nilai keberanian, inovasi dan kesetiaan pada identitas budaya sendiri, nilai-nilai yang masih sangat relevan untuk dunia seni dan Indonesia pada saat ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.